Sip, tanya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bangun rumah. Ya. Ada dua di rumah saya sama rumah di teman gua. Ya. Gimana caranya supaya cepat mati? Klop sama suami, klop sama anak. Ini berlaku ibu. Kalau ibu pengen bangun rumah, paksain klop sama suami. Bukan suami yang lama, suami yang baru. Kalau kita punya suaminya 2. Kalau kita punya suaminya 5, sama yang baru, sama yang 4 enggak. Karena ada yang suaminya 5, 6. Bonus. Klop sama anak. Sama anak semuanya ya. Iya, klop. Cuma itu aja. Itu doang. Oke. Gampang kok kalau mau bangun rumah. Asal klop. Klop tuh gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi. Mari kita simak video berikut ini. Ya. 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 Ayo Bu pakai mic biar saya kedengaran. Dia. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya. Saya sudah 33 berpisah sama suami. Berpisah sama suami 32 tahun. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Jadi sebenarnya saya nggak tahu hukumnya apa fasah. Fasah itu saya nggak tahu, saya dapat dari kantor KUA, saya dapat dari surat fasah. Tapi ternyata setelah saya tahu bahwa itu ternyata digantung. Tapi Serumah enggak? enggak. Oh, Saya enggak. sudah menikah lagi. Oh, dia udah menikah lagi. Dan saya juga menikah karena kita udah tahu itu apa. Jadi daripada kita sendiri kita menikah. Iya dong, cari hiburan. Suami baru. Tapi saya sudah percaya karena pada saat saya menikah itu saya nggak tahu status. Oh, jadi ibu nikah yang pertama cerai, ini nikah lagi yang kedua cerai lagi. Sudah 9 tahun. Oh, ini Yang kedua. tapi kita nih. Karena dia tidak merasakan saya. Yang mana? Yang kedua. Justru pada saat saya menikah yang kedua ini, yang menafkahi saya masih yang pertama sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras. Yang pada selangkangan. Nah, terus bagaimana kalau Jadi yang pernikahan yang kedua tuh awet berapa tahun tuh? lama juga Pak, dari tahun Gak dinafkahin tapi awet ya? karena saya nggak mau dibilang koncerai. Soalnya keluarga saya juga kan mulutnya Jadi tahan dulu ya, bertahun-tahun dulu ya. malu kan Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau nikah lagi ini yang ketiga. Ya, justru saya kepingin balik lagi bisa nggak sampai yang pertama. Bisa pakai ilmu selangkangan saya. Saya jalan nggak kurang ketemu. Enggak, pakai foto. Tangan kiri taruh di muka, tangan kanan dipanggil foto suami kita pertama. Gitu. Bisa. Tangan kiri kita bisa. Muka, tangan kanan taruh di selangkangan, tempelin fotonya ke suami. Mau balikan lagi sama saya, mau nerima saya apa adanya, menikahi saya dengan resmi. Gitu. Tapi kan dia masih punya istri. Jangan dipikirin, itu urusan Allah. Allah punya cara. Gak usah pusing-pusing. Gitu. Dan yang untuk saya kebaikan ini dari hasil pernikahan kita berdua, dia menikah dengan orang lain, saya menikah dengan kita cuma ibu satu. Umur? Oh iya. Ya. 35 tahun. Terus apa lagi? Ya, saya ingin pernikahan ini untuk menyambung sisa hidup, Ya. sisa usia kita. Emang masih ada sisa lagi? Jadi ini kakeknya ini jarang ketemu sama cucunya. Saya tuh sedih di situ Pak. Kenapa kamu sih kakek satu? Nah ibu apa sekarang kegiatan sehari-harinya? Saya di rumah aja. Nggak ada kegiatan apa-apa. Saya di rumah, saya terima bulanan. Cuma bulanan ini kalau kita nggak pintar-pintar ngaturnya itu kan selalu kita kurang-kurang, tapi kita bersyukur aja. Alhamdulillah dia masih memberikan berkah. Ya. Nah, dari ibu yang punya rezeki, ibu intip apa favoritnya suami dulu waktu pacaran sama ibu, atau pas pengantin baru apa makanan favoritnya dia, atau pas anak lahir apa favoritnya dia. Nah, senilai makanan favoritnya dia disedekain kali jumlahnya anak yatim kali 12. Ada jumlah anak yatim yang dimana? Sekedar manggil, tapi mesti ada umpannya sedekah. Contoh gini, kalau ayam lewat di depan kita, itu kalau nggak dipanggil ayam jalan aja loh, Bu. Jalan aja orang yang dipanggil. Tapi kalau kita memanggil, pas ayam lewat kita panggil,
dia nengok kita. Terus kita nggak punya jagung, apakah ayam mendekat ke kita? Nggak mungkin. Dia cuma nengok doang. Siapa lu? Kucing juga gitu Pak, lewat aja. Tapi kalau kita panggil, dia nengok. Hei, nah kita ada ikan cueknya enggak? Gak ada ikan cuek, nah ikan cuek itu sedekah, jagung itu sedekah. Begitu juga kalau kita punya guguk. Kalau dia lewat, nggak dipanggil, lewat aja. Tapi kalau kita panggil, dia nengok. Nah, manggilnya dia ini, umpannya itu sedekah. Jadi nggak bisa, jadi nggak bisa mantan suami seperti ini. Nah, mesti dipanggil. Makanan yang biasa. Senilai makanan favoritnya dia. Kalau dia suka ketoprak Ciragil, berapa harga ketoprak Ciragil? Udah ada belum 32 tahun yang lalu? Ketoprak Ciragil. Bakso lapangan tembak. Nah, ikan apa? Nah, berapa tuh nasi ikan bawal? Senilai itu, misalnya nasi ikan bawal senilai 18.000. 18.000 kali jumlah ikan itu kali 12. Cicil aja, pasti dia balik. Nggak mungkin. Terus ibu jangan pengen tahu gimana nanti istrinya yang sana ya, nggak boleh. Kalau ibu pengen tahu, berarti ibu jadi tuan kecil dong. Pokoknya yang penting dia balik, utuh, masih ada barangnya, nempel. Karena kan sukanya udah disolder. Karena barangnya udah nggak bisa, kaki sakit. Iya. Saya ada ini. Tapi kan saya pakai ilmu centong. Ibu tahu ilmu centong? Belum. Ilmu centong tuh gini bu, ini centong ya, dimainin. Hidup gitu. Kalau memang belum hidup tabok, hidup. Pasti hidup. Pakai centong kayu. Masih hidup bu? Nggak mungkin enggak. Ya kalau udah dekat udah ketemu. Nah baru ya centong ini. Hidup. Saya misalkan saya malu bulanannya dia kan biasa terima, saya bersyukur, tapi kadang-kadang masih bisa kayak nambahin dia, cuma kan malu ngomong. Bisa, kan ada fotonya kan? Nambahin bulanannya. Sekarang berapa? 12 juta. Jadi 50 juta. 50 juta. Bisa lah, kadang. Di sini tuh ilmu nggak waras, bu. Ada yang datang tapi kan pada nggak waras. Oke. Ini sedekah terima aja, bu. Kan kita ada permainan hari ini. Satu sedekah, satu hijab, satu hajat. Nah, apa ibu yang mau dihajatin itu aja pulang kandang. Mantan suami pulang kandang dengan atribut-atributnya dia. Ya maksudnya atributnya yang selakanan itu. Kalau yang enggak ini kan masih bisa dimainin. Oke. Dari set banyak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bangun rumah. Ya. Ada dua di rumah saya sama rumah di teman gua. Ya. Gimana caranya supaya cepat mati? Klop sama suami. Klop sama anak. Ini berlaku ibu. Kalau ibu pengen bangun rumah, paksain klop sama suami. Bukan suami yang lama, suami yang baru. Kalau kita punya suaminya 2. Kalau kita punya suaminya 5, sama yang baru, sama yang 4 enggak. Karena ada yang suaminya 5, 6. Bonus. Klop sama anak. Sama anak semuanya ini. Iya, klop. Cuma itu aja. Itu doang. Oke. Gampang kok kalau mau bangun rumah. Asal klop. Klop tuh gini bu. Maunya suami kita nggak ngebantah, maunya suami kita nggak ngejawab, maunya suami kita nggak ngatur, gitu. Hah? Mana suaminya? Tepuk tangan dong, luar biasa suaminya. Tapi bener kan? Iya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Sip. Doanya, lo ada selakangan nggak masih? Ada, itu tadi. Nama bin. Pakai bilang bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Apa yang najis? Kan anak kita juga lahir dari selakangan juga, suami. Jadi ini kenapa kita populerin ilmu selakangan? Karena rata-rata hampir 1000% para pria jatuhnya di selakangan. Nggak mungkin dia jatuhnya di ayam kalkun. Ya dong. Ya, hanya ini kayak sama kita. Panggil, nama bin. Mau naikin bulanannya jadi 50 juta. Nah, ini mesti dibaca diulang-ulang. Nah kita tuh ada namanya afirmasi visualisasi. Makanya ibu mulai hari ini, kalau udah tahu ilmu kandang, bisa gak mulai hari ini paksain gimana caranya. Kalau tidur jangan pakai celana dalam. Kenapa? Sambil tiduran sambil praktekin gini. Nah buat para suami supaya nggak salah, coba kalau mau tidur dilongok pasangannya. Oh ya udah nggak pakai. Yang sebelah kiri kan. Taruh di muka. Tangan kanan taruh di fotonya dia. Sekali kalau 5 kali pesek loh. Iya berkali-kali. Oke.
Ada lagi? Biar cepat. Bisa lah. Oke, sedang ekstrim kita mainin. Tepuk tangan dong. Oh, thank you banget tuh saya. Yuk. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.